Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Falevi dengan NIM L1A024097. Saya mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Jenderal Sudirman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tutorial mengolah data dengan analisis PCA atau Principal Component Analysis. Baik, kita masuk di bagian Excel. Langkah pertama yaitu teman-teman semua cari data terlebih dahulu, bebas mau data apa saja. Di sini saya mendapatkan data kualitas air Sungai Serayu atau daerah aliran Sungai Serayu pada jurnal ini. Saya dapat dari jurnal perikanan dengan artikel berjudul Determinasi Status Mutu Air Daerah Aliran Sungai Serayu menuju Pengelolaan Das Berkelanjutan. Nah, untuk ini datanya ya. Jadi di sini ada 18 stasiun. Nah, saya hanya mengambil 5 sampel, yaitu Serayu Hulu, Serayu Tengah, Serayu Hilir, Kelawing Hulu, dan Kelawing Hilir. Kemudian setelah data dalam Excel, datanya kita copy. Terus kemudian kita masuk ke aplikasi yang namanya PAS. Aplikasi ini bisa di-download di Google dan tidak berbayar. Kemudian cara olah datanya itu yang pertama checklist bagian kolom atribut dan row atribut. Kemudian pas tekan data di bagian sini. Oke, pastikan data seperti ini ya. Kemudian kita ke multivariate, ordination, dan principal component atau PCA. Oh, maaf, sebelumnya kita blok dulu datanya. Di blok dari sini sampai seluruh datanya terblok. Oke, kemudian klik multivariate. Sebenarnya mohon maaf ya, ini multivariate-nya tertutup, jadi intinya di sebelah sini. Kemudian ordination dan principal komponen atau PCA. Nah, kemudian setelah ini bisa dibesarkan saja. Set. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pada bagian matrix kita ubah ke correlation. Kemudian recompute. Oke. Setelah terrecompute, maka kita masuk ke bagian scatter plot. Nah, sudah seperti ini, muncullah 5 titik ini. Kemudian langkah selanjutnya, kita checklist bagian bplot dan row table. Nah, sudah muncul. Nah, di sini bisa diketahui Sungai Kelawing itu berada di bagian kuadran pertama. Kemudian ada di kuadran kedua ada Sungai Serayu dan Sungai Kelawing Hilir, Serayu Tengah dan Kelawing Hilir. Kemudian di bagian kuadran 3 ada Serayu Hilir dan di bagian kuadran 4 ada Serayu Hulu. Nah, analisisnya jika panjang garis ini atau diagram ini semakin panjang, maka komponen itulah yang sangat mempengaruhi sungai tersebut. Jika semakin panjang, maka akan semakin besar pengaruhnya. Begitu juga dengan yang lainnya. Jika semakin pendek, maka semakin sedikit pengaruhnya. Contoh di bagian di bagian kuadran 1 ada Kelawing Hulu. Nah, di sini ada
tiga komponen yang sangat berpengaruh terhadap clubbing hulu, yaitu ada DO, fosfat, dan COD. Nah, data-data ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain atau memiliki korelasi yang cukup kuat. Kemudian di bagian apa namanya diagram ini ada komponen satu dan komponen dua. Kita masuk ke bagian kuadran 2. Nah, pada sungai Kelabing, Hilir, dan sungai Sari Tengah, ini kualitas airnya sangat dipengaruhi oleh kalsium, kadar kalsium, Ca, dan PDS. Kemudian pada Selayu Hilir, sangat berpengaruh terhadap TSS, namun sangat berbanding dengan DO. Karena apa? Karena sumbunya ini sudah lebih dari 90 derajat. Jika sumbunya masih dalam kurang dari 90 derajat, seperti ini TDS dan TSS, maka masih berpengaruh, masih memiliki korelasi. Tetapi tidak terlalu kuat. Nah, jika sudah lebih dari 90 derajat, maka ini korelasinya sudah tidak ada. Kemudian di bagian kuadran 4 ada nitrat dan pH. Jadi, bagian ini yang berpengaruh adalah nitrat dan pH. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan karena masih dalam tahap pembelajaran. Apabila terdapat kesalahan dalam data analisis, saya mohon maaf karena ya masih belajar juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.